Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kita ketemu lagi di Renungan Sebutir Debu. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, kita untuk sama-sama merenungkan tentang apa sih tanda daripada antikristus. Ya, tandanya apa yang dia pakai supaya kita tidak terjebak oleh dia yang adalah raja pembohong. Ya, antikristus itu adalah raja pembohong karena dia adalah malaikat yang dihukum dari surga oleh Tuhan, dan dia ada di bumi, dia menguasai bumi, dan dia itu berambisi untuk menjadi sama seperti Tuhan supaya dia disembah. Nah, ini yang harus kita renungkan ya. Dalam Wahyu pasal 13 ayat 18 itu dikatakan yang penting di sini ialah hikmat. Hikmat artinya akal budi, kebijaksanaan yang ada pada kita. Hikmat, dengan hikmat kita bisa berpikir, kita bisa menimbang-nimbang apakah ini baik atau tidak baik. Ya. Jadi saya bacakan Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa bijaksana, baiklah ia menghitung. Baiklah dia menghitung bilangan binatang itu. Kita disuruh menghitung. Menghitung apa? Apa yang kita hitung? Bilangan, angka-angka. Angka-angka apa? Angka-angka yang bagaimana yang kita hitung? Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Kenapa dibilang bilangan seorang manusia? Ya. Dan bilangannya ialah 666. 666. Jadi bilangannya adalah 666. Apa saja yang pakai angka 666? Yang pakai angka 66 itulah adalah pertama-tama buka komputer, sistem, dan sebagainya. Kartu kredit, barcode, chip, semua dasarnya itu harus ada angka 666. Nanti kalau ada kesempatan akan kita bahas lebih mendalam. Tapi karena waktunya sangat pendek, kita tidak bisa membahas secara mendalam. Tapi 666 itulah tanda antikristus. Tanda yang ada pada manusia, yang dipakai oleh manusia. Nah, itu tanda kita harus perhatikan ya. Karena dibilang di sini yang penting di sini adalah hikmat. Hikmat. Barang siapa bijaksana, dia harus menghitung bilangan binatang itu. Jadi apapun di dunia yang ada sangkut pautnya dengan 666, sistem apapun, agama apapun, komputer atau chip atau kartu kredit atau apapun, kita harus hati-hati. Harus punya hikmat untuk menghitung, karena itu adalah tanda si jahat. Nah, kita lihat
nanti di zaman akhir tidak ada seorang pun dapat belanja, tidak ada seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Nama binatang itu atau bilangan namanya. Bilangan namanya ada 666. Binatang itu apa? Binatang itu yang disebut binatang itu adalah superkomputer yang ada di dunia. Dulu superkomputer keuangan dunia itu namanya The Beast. Tapi karena sudah banyak yang tahu, The Beast itu artinya binatang ya Bapak Ibu. Tapi karena sudah banyak yang tahu, jadi The Beast itu dirubah, nggak tahu sekarang jadi apa namanya. Tapi tetap itu adalah superkomputer yang dipakai untuk mengatur keuangan dunia. Nah nanti keuangan dunia itu kan naik turun ya. Naik turun, ada perbedaan kurs. Nah itu kalau nanti seperti sekarang perang Ukraina dengan Rusia, dia akan kacau. Uangnya jatuh ya, misalnya Amerika, misalnya Rusia udah kepake uangnya banyak, maka rubelnya jatuh. Ya, lantas dolar Amerika karena dia perang bantuin Ukraina misalnya, wah jatuh uangnya. Ada uang yang dekat sama Rusia atau uang rubelnya jadi naik karena banyak orang yang pegang uangnya. Nah seperti itu kalau ada currency Bapak Ibu, ada mata uang. Nah setelah itu sekarang ada yang namanya cryptocurrency. Cryptocurrency tidak ada mata uangnya. Ya cryptocurrency macam-macam bentuknya. Ada Bitcoin, ada apa lagi saya lupa, ada beberapa macam kripto. Namanya e-money, uang elektrik. Nah pemiliknya kalau Bapak Ibu perhatikan tidak tahu siapa yang memiliki dan siapa yang memulai membuat cryptocurrency ini. Karena dia tidak ada nilainya sehingga dia bisa naik turun seenaknya. Sesuai dengan orang yang membuatnya. Nah orang yang ngikutin ini dia bisa jadi kaya. Tapi yang aneh di sini yang harus kita lihat, perhatikan, cryptocurrency bisa diuangkan, dijadikan currency biasa. Nah ini kan bingung Bapak Ibu. Bagaimana caranya uang virtual, uang yang tidak ada wujudnya bisa jadi uang berwujud. Nah ini arahnya nanti antikris akan mengarahkan itu mungkin ya. Saya juga nggak tahu nantinya, cuman dari pengamatan saya pribadi mungkin kripto atau cryptocurrency atau uang virtual ini karena bisa dijadikan uang nyata atau uang currency biasa, itu akan nanti lama-lama zaman antikris waktu kita dipakein tanda atau chip di tangan atau di dahi ya, itu menjadi poin. Karena menurut pengamatan saya, kalau seluruh dunia perang, ada perang dunia ketiga, maka keuangan dunia akan kolaps, akan hancur. Nah, waktu keuangan dunia akan hancur, maka datanglah penyelamat keuangan dunia, yaitu si jahat, si antikris. Bagaimana caranya? Dia langsung bilang, nggak ada currency lagi, yang ada cryptocurrency. Currency virtual. Jadi tidak ada perbedaan kurs. Nah, waktu itu semua akan senang karena tidak ada lagi gonjang-ganjing ekonomi dunia, semuanya berjalan lancar. Itu akan terjadi 3,5 tahun. Ya, itu akan dipimpin dengan baik oleh antikris. Setelah 3,5 tahun, 3,5 tahun kemudian, pemimpin ini yang namanya Lucifer
Dia akan kasih lihat bahwa dia adalah Lucifer. Dia adalah iblis dan setan. Ini Bapak Ibu, bahaya sekali ya. Jadi nanti kita sambung lagi dalam episode yang lain ya. Karena di sini saya sebagai penutup saya akan bacakan Wahyu 13 ayat 15 ya. Kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Nah, patung binatang itu dikasih nyawa. Sehingga patung binatang itu berbicara juga. Dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Nah, ini kita bakal, kalau kita ketinggalan, kita masuk dalam tribulation dengan masuk dalam masa 7 tahun kepicikan, kita ketinggalan. Kalau kita tetap pilih Tuhan, kita akan dibunuh. Tapi kalau ngikut dia, kita akan masuk neraka. Itu pilihan. Kita pilih aja mau yang mana. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya dalam Renungan Sebutir Debu. Jangan lupa pencet tombolnya, subscribe, share, supaya makin banyak orang waspada. Hati-hati di zaman akhir ini. Sampai ketemu lagi.